kita pastikan bocor atau tidak, ya. Contoh intubasi. Ini ada yang lagi ngebagging ya. Kita boleh nyiapinnya di sini karena yang ngebagging di atas. Ya. Tuh, udah kita kasih balon, kemudian kita raba, tapi ingat ini steril ya. Kemudian ini juga yang diraba. Oh, udah bagus. Ya. Terus sesudah itu pakai pilet ya. Kita masukkan. Lihat. Ini kan nggak disentuh-sentuh ya. Iya. Nih, kalau susah bisa menggunakan jelly, ya. Kalaupun nyentuh, ini nyentuh bagian atasnya atau balonnya ini untuk ngelihat tadi, ya. Tapi ininya nggak disentuh, ya. Kalau misal susah, kemudian kita siapkan jelly, ya. Oh. Jelly ya. Tetap perhatikan sterilitasnya. Kemudian di sebelah kanan ya. Sesudah itu pasang stetoskop kitanya. Ya. Balon disiapkan. Untuk apa nanti balon? Fiksasi. Ya. Kemudian mau apa boleh siapkan di kanan ya. Kemudian apalagi kalau perlu ini boleh siapkan aja di sini ya. Plester sudah ya. Nah ini sarung tangan. Sesudah semuanya siap, termasuk jangan lupa suction ya. Karena kalau misal slamnya banyak gitu ya, hipersekresi, kita nggak akan ketahuan lubangnya ya. Nanti ini diletakkannya di pertemuan antara pangkal lidah dan epiglottis, frenula ya, fevula ya. Jangan diangkat epiglottisnya. Kalau kalian mengangkat epiglottis akan bingung ngelihat dua lubang. Yang atas itu ke trakea, yang bawah ke laring. Ya, yang atas itu ke saluran nafas, paru, ya, yang bawah itu nanti ke lambung. Makanya pengecekan awal itu nanti adalah di lambung dulu, masuk atau enggak. Ya. Oke. Ya. Kemudian sesudah semuanya siap, ya, suction siap dan sebagainya, ada yang pegang suction dengan kanulnya, ya. Sesudah semuanya siap, barusan kita kasih tahu ke leadernya kalau ada kegawatan, ya. Alat intubasi siap, tapi kita cek semuanya udah siap, ya. Oh, oke. Pasti sebelum dilakukan intubasi akan dilakukan hiperventilasi. Ya. Mana? Selama berapa detik? 15 detik. Ya. Bukan enggak enak posisinya ya. Jadi cepat. Maksudnya tuh kan kalau ventilasi biasa mah 10 sampai 12 kali per menit ya. Ini mah enggak. Selama 15 detik. Ini hiperventilasi kalau semuanya udah siap. Ya. Sementara
yang akan melakukan, dia akan ganti handskun ya. Oke, 15 detik. Sesudah itu dia akan ngeletakin ya. Kemudian nih, ini sudah dalam kondisi nyala ya. Nah, ingat masuknya ini pegang di tangan kiri ya. Lihat posisinya ini ya, dan posisi laringoskopnya seperti ini ya. Masuknya di bibir kanan pasien ya, di rongga mulut yang kanan pasien. Kalau misal pasiennya ngegigit, boleh pakai tong spatel atau kita pakai nih cross finger ya. Masuk di sebelah kanan ya. Lidahnya ada di sini kan, didorong sampai ke tengah, lidahnya ini ke sini. Nah, nanti masukin ETT-nya dari sini nih ya. Ini untuk memasukkan ETT-nya tuh ya. Nah, udah gitu ya, masukkan ke dalam sampai tadi fevula tadi ya, pertemuan antara epiglotis dengan pangkal lidah ya. Jangan diambil epiglotisnya, tapi diangkat ya. Maksudnya misal ini epiglotis, nah ini di pertemuan ini nih, jadi epiglotisnya itu keangkat ya. Jangan epiglotisnya kena, karena kepanjangan kita masukinnya ya. Kalau yang epiglotisnya keangkat, dia akan kelihatan tuh lubang di belakang epiglotis ini. Itulah trachea yang akan kita tuju. Di bawahnya juga ada lubangnya juga. Nah, itu yang laring, yang paring ya, yang ke saluran makan. Sesudah diangkat, ini ada yang ngebantuin ngasihin ininya ya. Nggak dibantuin juga berarti dia sendiri, dia pakai handskun steril ya. Kemudian ini dimasukkan ya, pakai nomor berapa? 21 sampai ke 21. Sesudah itu, sesudah ini masuk, jangan lupa dicabut, kemudian lakukan. Nah, sambil dipegang ininya ya, sambil dipegang, boleh megang sambil dipegang ininya. Nah, kemudian ada yang ngecek ya. Yang pertama dicek adalah di ini, kebuka ya, harus kebuka ya. Diceknya di lambung ya. Oke, di lambung. So, ngebaggingnya jadi 10 sampai 12 kali per menit ya. 1.000, terus masuk lagi 2.000 ya. Dicek di lambung ada nggak. Kalau misal nggak ada, berarti betul sudah masuk ke paru ya. Nanti gimana Bu tabnya? Kenapa? Kedengarannya kayak kita masang NGT ya, kayak bunyi lampunya buat gitu ya. Satu itu yang dilihat. Yang kedua, lihat saturasi ya. Pasien kan henti nafas, saturasinya turun. Kalau kita bagging nggak naik-naik, kemudian ada suara di lambung, fix itu mah dari lambung ya. Tapi ketika tadi kan di bagging ya, dikasih ventilasi 100%. Kalau saturasinya naik, berarti betul di paru ya. Sesudah dari lambung, kemudian kita ke basal, ke apex ya. Boleh mau ke kanan, ke kiri, kita samakan ya. Di basal kanan
Oh, ada suaranya. Ya, ada suaranya. Kemudian basal kiri ada suaranya. Sama enggak kanan dan kiri? Ya. Sama. Kemudian coba ke apek. Ada suaranya. Ada suaranya. Apek kanan dan kiri. Ya. Kemudian sama enggak suaranya? Ya. Jadi selain kedengaran, kemudian yang kita tanyakan juga sama tidak suaranya. Ya. Kalau misal sama, berarti posisinya sudah tepat di 21. Ya. Tetapi kalau misal besaran yang kanan, berarti itu terlalu dalam. Ya. Makanya harus kita tarik. Ya. Atau kalau tadi begitu masuk langsung, enaknya kalau kayak gini kan memang takut kecabut ya, dipegang gitu ya. Jadi kita kasih fiksasi dulu balon ya di nomor 21 ya, sambil tadi kita periksa, sambil diperiksa ya, tadi di lambung ya. Jadi ini kemungkinan untuk kecabutnya kecil gitu ya. Nah, ketika misal sama, berarti tinggal kita kasih OPA ya. Ingat ya, pemasangan OPA ya. Ya. Kebalik, kemudian diputar kan ya. Kemudian kalau sama, tapi ketika ternyata tidak sama, berarti harus dikurangin dulu, kemudian ditariknya jangan terlalu banyak, 1 cm aja ke 20 tuh di mana, di ujung sini ya. Sesudah itu kita fiksasi lagi ya, nggak usah ke lambung lagi dah, tadi mah udah kan, tinggal ke dada ya, kanan kiri ya. Udah sama belum? Kalau memang sudah sama, baru kita kasih OPA biar nggak ngegigit pasiennya ya. Jadi kayak gini. Nah, sekarang bagaimana untuk fiksasinya? Ini bisa masuk nggak? Ini lepas aja. Oke, fiksasinya kan ini di sini ya. Caranya kita silang dulu nih ya, silang, kemudian kita putarkan. Iya, emang panjang biar kuat. Apalagi kalau di anak ya, di bayi, dia nggak ada balonnya kayak gini, berarti betul-betul harus kuat. Nah, ini bisa disambungkan ke sini sekalian OPA ya, lilitannya minimal 2 ya. Atau kalau misal OPA-nya mah jangan di inilah ya, jangan difiksasi, berarti ini bisa ke pipi. Ini tadi di sini jadi sisilangan ya. Nggak kebayang sih ya. Nih jadi gini ya. Ya. Oke. Itu sesudah itu kemudian kita lakukan kita berikan ventilasi. Kita sambungkan ke ventilator ya, alat bantu nafas ya. Oke.
Dari situ ada yang mau ditanyakan atau masih bingung?